yakni at-Taurati, Taurat, wal Injili dan Injil, wa ghairihima dan selain Taurat dan Injil, wabil akhirati dan kepada akhir. Mereka itu kepada hari akhir, kepada hari akhir. Di akhir mereka itu aladina yukinuna meyakini, ya lamuna yakni mengetahui dengan keyakinan. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kemarin kita sudah sampai penjelasannya di littiqoihim bidzalika annar. Jadi ciri orang setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sama sekali, artinya tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Qur'an itu yang membuat kita bisa jadi ragu terhadap bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran yang tidak ada keraguan ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran yang tidak ada keraguan itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Al-Quran ini petunjuk bagi manusia ya. Manusia itu kan bukan terdiri dari orang bertakwa aja. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau di dalam ayat tadi ada kata-kata hudan linnas, kenapa di sini hudan lil muttaqin? Seakan-akan ayat di dalam surat Baqarah di ini ya, sekitar ayat 184 atau 185 itu bertentangan dengan ayat ini, ayat kedua surat Baqarah gitu. Masih dalam surat Baqarah. Jawabannya adalah Al-Quran itu hudan linnas gitu ya, petunjuk bagi semua manusia. Tetapi di sini disebutkan hudan lil muttaqin, artinya adalah orang-orang yang yang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupan, itu adalah orang-orang bertakwa. Jadi kalau orang umumnya manusia itu ketika mendapatkan petunjuk Al-Quran tentang cara hidup yang baik di dalam Quran, misalnya dalam Al-Quran ada ayat tentang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum gitu, menyebutkan bahwa kaum orang beriman itu bersaudara, maka kalau bertengkar antara dua saudara maka harus segera didamaikan. Lalu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan larangan untuk saling mengejek gitu. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Janganlah suatu kaum mengejek atau mencela kaum yang lain, karena siapa tahu yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Atau dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang larangan bergibah. Kalau di sini bergibah itu ngerasani, bahasa Jawanya ngerasani, ngomongin orang di belakang, ngomongin keburukan orang di belakang. Nah, la yaghtab ba'dukum ba'dha gitu. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain gitu. Ayawaddu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lainnya. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu? Artinya bergibah itu seperti
memakan daging orang yang digibahi gitu. Nah, di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang seperti itu ya. Ayat-ayat dan semuanya adalah petunjuk. Tetapi orang yang benar-benar melaksanakan petunjuk ini adalah orang-orang yang bertakwa gitu. Makanya di sini di dalam ayat ini hudan lil muttaqin. Ini mengisyaratkan bahwa petunjuk bagi orang yang bertakwa dalam artian yang benar-benar melaksanakan petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga seakan-akan Al-Quran ini bagi orang-orang yang bertakwa. Karena yang mendapatkan manfaat daripada Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang memang mengamalkannya. Seperti misalnya gini, seorang ayah gitu punya 10 anak gitu. Lalu dia, ayah ini bilang, ini semua uang, misalkan dia bilang, semua uang yang saya taruh di peti ini buat kalian, gitu ya. Tapi kemudian hanya beberapa orang aja yang ngambil uang itu. Gitu. Uang itu sebenarnya untuk semua anak, tetapi karena yang ngambil cuma beberapa orang aja, memanfaatkannya beberapa orang aja, maka bisa dibilang uang itu untuk anak ini, yang anak yang memang benar-benar mengambilnya, seperti itu. Jadi semacam begitu, sama dengan begitu gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk bagi kita semua, tapi orang-orang yang benar-benar memanfaatkannya atau hidup berdasarkan petunjuk itu gitu, adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya hudan lil muttaqin. Al-Quran ini hudan lil muttaqin. Seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan ayat di surat Baqarah ayat 185 atau 186 gitu. Jadi dilihat ayatnya ayat berapa. Kemudian kemarin disebutkan juga bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yang melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Disebabkan apa? Disebabkan takut mereka kepada neraka. Atau dengan melakukan itu semua, mereka membuat penghalang antara dirinya dengan neraka. Jadi dengan ketaatan kepada Allah, dengan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mereka itu jadi terhalang dari api neraka atau dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa orang muttaqin, orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu disebut muttaqin? Karena itu, karena takwa itu sendiri diambil dari kata wiqayah. Wiqayah itu artinya perisai atau penghalang. Itulah kenapa gitu. Karena dengan melakukan amal-amal tadi, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, mereka seakan-akan membuat sebuah penghalang. Penghalang antara mereka dengan murka Allah yang bentuknya adalah neraka. Yang neraka itu seperti kemarin di pengajian offline disebutkan, sebenarnya bukan hanya di dunia saja, di akhirat saja, tapi di dunia pun bagi orang-orang yang tidak bertakwa itu sebenarnya sudah diberikan mukaddimahnya. Sehingga, tapi untungnya kalau di dunia orang diberikan mukaddimah, katakanlah mukaddimah neraka, itu sebenarnya bentuknya sebagai sebuah peringatan agar orang itu menjadi sadar. Gitu. Jangan sampai kehidupan tidak bertakwa itu berlanjut sampai akhir hayat. Karena kalau sudah akhir hayat, meninggal dalam keadaan yang tidak baik, naudzubillah, nanti itu menjadi nasib yang tidak bisa atau sulit untuk dirubah. Kalau sudah seseorang itu meninggal dalam kekafiran, itu udah nggak bisa diubah lagi. Khalidina fiha. Yadkhulunan naro khalidina fiha. Masuk ke dalam neraka dan